Baik, kita mulai para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara, saudari, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, alhamdulillah, senantiasa kita muji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita bersyukur kepadanya atas berbagai macam limpahan kenikmatan yang senantiasa Dia guyurkan ya pada kita semuanya, termasuk pada malam hari ini. Walhamdulillah, di penghujung dari bulan Sya'ban ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang baik, yaitu bersama-sama untuk menuntut ilmu agama sebagai bekal berjumpa dengan tamu yang begitu istimewa, yaitu bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu bersama. Maka itu kita mohon pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan. Sebagaimana kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi taufik dan kemudahan untuk bisa beramal maksimal pada bulan tersebut. Sebagaimana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi waktu kita semuanya, baik di bulan Ramadan secara khusus, demikian pula di bulan-bulan yang lainnya. Allahumma amin. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita alamatkan kepada Nabi dan Rasul kita, suri teladan kita, ya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ini merupakan pertemuan terakhir untuk fikih puasa dan Ramadan, ya. Di mana pada pertemuan terakhir ini ya, kita akan membahas sebuah tema, yaitu tarhib ya, Ramadan, Muslim menyambut Ramadan, ya. Muslim menyambut Ramadan, ya. Semestinya, sepatutnya, seperti apakah kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin itu menyambut bulan Ramadan, ya. Dan semua itu insya Allah akan kita sampaikan ya pada pertemuan malam hari ini. Kita akan bahas ya, beberapa hal penting, di mana nanti total dari yang akan disampaikan itu ada 11 poin, ya, ada 11 poin. Kita mohon pada Allah semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga pesan-pesan di dalamnya dimudahkan untuk diamalkan. Allahumma amin. Seperti biasa, ya, mungkin ada yang bertanya-tanya apa sih arti tarhib itu ya. Sering kita mendengar ya. Selain istilah tarhib, ya, kita sering mendengar istilah marhaban, ya, marhaban bikum, ya, marhaban biqudumikum, ya. Kata-kata marhaban itu artinya adalah ucapan sambutan yang berarti selamat datang, welcome, ya. Nah, kata tarhib ini dari bahasa Arab, ya, dari bahasa Arab. Ya, dari bahasa Arab, dia merupakan masdar atau gerund katanya dalam bahasa Inggrisnya, ya, atau kata kerja yang dibendakan, ya, dari kata kerja atau fiil rahaba yurahibu, ya, rahaba yurahibu. Rahaba yurahibu bi, ya,
atau yarhaba yurahibu itu memiliki beberapa makna, dan fokus kita pada makna yang rahaba yurahibu tarhib ini adalah artinya yastaqbil, ya. Yurahibuna bihi berarti yastaqbiluna, ya, bisurur wa farah, ya, wa tam hal, ya. Berarti ketika seorang rahaba yurahibu artinya berarti menyambut, ya, menyambut. Menyambut tidak sekedar menyambut, tapi menyambut dengan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, ya, penuh dengan sukacita. Ini makna dari tarhib. Ya. Dan semestinya, ya, seorang muslim ketika menyambut Ramadan, ya, demikian keadaannya. Ya. Apalagi para jamaah azanillah wa iyyakum, ya, bulan Ramadan merupakan bulan penuh keutamaan dan keistimewaan. Ya. Sudah kita sampaikan pada pertemuan waktu itu, ya, bahwa bulan Ramadan ini, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, seorang ulama dari Abha, ya, beliau menjelaskan bahwa bulan Ramadan ini memiliki 30 keutamaan atau keistimewaan atau kekhususan atau keunggulan, ya. 30 sudah kita bahas pada saat itu, ya. Itu menunjukkan bahwa bulan ini adalah bukan bulan biasa, ya, tapi adalah bulan yang luar biasa. Sekiranya tidak ada keutamaan kecuali dengan adanya Lailatul Qadar, ya, maka itu sudah menjadi cukup, ya. Itu sudah cukup sebagai kebanggaan bagi bulan Ramadan ini, ya. Maka itu sepatutnya, ya, seorang ketika menyambut dengan menyambut kehadiran kedatangan bulan Ramadan itu dia menyambut dengan, ya, sebaik mungkin, ya, semaksimal mungkin, ya. Dan ini butuh persiapan. Dan ini, ya, butuh persiapan, ya. Nah, kita langsung masuk saja, ya. Lalu bagaimana seorang muslim itu menyambut Ramadan? Ini fokus kita di sini, ya. Semoga dimudahkan selesai, ya, insyaallah singkat. Dan sudah disampaikan tadi ada 11 poin, ya. Hanya saja, ya, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, ulama senior di Arab Saudi, ya, itu beliau menjelaskan, ya, bahwa keadaan manusia, ya, atau orang dalam menyambut, ya, bulan Ramadan itu terbagi menjadi dua, ya. Secara umumnya terbagi menjadi dua. Ada seorang mukmin, maka dia akan menyambut dengan bahagia, dengan sukacita, ya, dengan kegembiraan. Intinya dengan hal-hal yang baik, ya. Berbeda dengan orang munafik, ya, atau orang pemalas, ya, muslim tapi pemalas, ya, naqisul iman, atau dia lemah iman, maka dia akan bermalas-malasan, ya. Maka dia akan merasa bermalas-malasan, dan dia akan merasa terganggu dengan kedatangan bulan Ramadan ini, ya. Karena, ya, dia tidak bisa sebebas bulan-bulan yang lainnya, ya, mungkin untuk maksiat, ya, atau untuk melakukan hal-hal tertentu, ya, dimana kalau dengan adanya puasa yang menjadi badannya lemah menurutnya, sehingga dia merasa terhalangi dari banyak hal, sehingga dia akan merasa tidak nyaman, ya, terganggu dengan kedatangan bulan Ramadan. Nauzubillah, ya. Semoga kita termasuk golongan yang pertama, ya, yang bahagia, yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, ya, dan kita mohon perlindungan pada Allah jangan sampai, ya, menjadi orang-orang yang pemalas atau malas-malasan atau terganggu, ya, dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, itu beliau Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, ya, menyebutkan dua poin tersebut. Itu tentang dua tipe orang dalam menyambut Ramadan. Nah, kemudian sebagaimana yang tampak di layar, ya, ada situ Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, ya. Beliau juga ulama yang masyhur di sini, ya. Beliau menyampaikan bahwa seorang muslim dalam menyambut bulan Ramadan, yaitu terangkum dalam 4 hal. Ya, terangkum dalam 4 hal. Ya, 4 poin. Yang pertama, berdoa sebelum kedatangannya. Ya, dan kita belum sampai ini, Ramadan belum sampai pada kita. Ya, atau bisa jadi kita yang tidak sampai, ya, bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, maka itu, ya, berdoa. Ya. Yang kemudian beliau sampaikan bahwa doa itu kemudian terangkum dalam 3 poin. Ya. Yang pertama, ya, berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya. Memohon pada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya. Allahumma ballighna Ramadan. Ya. Atau
dengan bahasa Indonesia, ya silakan ya Allah, pertemukanlah hambamu ini ya dengan bulan Ramadan, ya. Ini yang pertama, ya. Ini yang pertama. Tapi perlu disampaikan para jamaah, ya, sebuah doa yang masyhur, ya, yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah atau berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ini hadis yang tidak sahih, ya. Ya, ini hadis yang tidak sahih. Jangan diyakini ya bahwasanya itu adalah hadis yang sahih, ya. Tapi ketika seorang berdoa dengan kalimat tersebut, kalimatnya kalimat yang baik, ya. Intinya jangan diyakini itu dari Nabi SAW. Ketika dia berdoa dengan kalimat apa saja yang baik, ya, yang tidak mengandung pelanggaran, boleh-boleh saja, tidak mengapa. Ya. Masalahnya ketika dia menyandarkan atau meyakini hal tersebut, ya, termasuk dari sabda Rasulullah SAW, ya, maka berarti itu menisbatkan atau menyandarkan pada Rasulullah sesuatu yang bukan dari ucapan beliau. Ya. Ini tentu hal yang terlarang, ya. Bahkan sangat terlarang. Kalau sudah tahu, ya, kemudian dia menyengaja, maka ancamannya adalah neraka. Ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya, siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka silakan, monggo, ambil tempat duduknya di dalam neraka. Ya. Maka itu tidak boleh berdusta. Ya, sudah tahu ya, dengan sengaja dusta kemudian dikatakan itu dari Rasul. Ya. Adapun berdoa dengan kalimat tersebut boleh, silakan. Ya. Nah, ini doa yang pertama. Doa yang kedua adalah ya, ketika seorang memohon pada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, jangan disudahi di situ saja. Ya. Karena ada bertemu itu tidak kemudian sudah segala-galanya, tidak. Ya. Ada yang poin yang kedua, yaitu memohon pada Allah agar diberi taufik, ya, untuk beramal saleh padanya. Maka itu pada Allah, ya. Allahumma wafiqni ya, fihi lisiyam wal qiyam. Ya. Atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah berilah taufik padaku, ya, berilah kemudahan padaku untuk beramal saleh pada bulan Ramadan. Ya. Jadi mohon agar dipertemukan, mohon juga agar dimudahkan, diberi taufik untuk beramal saleh. Ya. Selesai? Belum. Ya. Belum selesai. Bukan berarti ketika seseorang dia bertemu dengan bulan Ramadan, ya, kemudian dia diberi taufik atau dimudahkan untuk beramal saleh, kemudian itu udah segala-galanya atau pasti amalannya diterima oleh Allah, ya. Belum tentu, ya. Maka itu bantu, ya. Bantu dengan memohon pada Allah agar amalannya diterima di sisinya, ya. Allahumma, contohnya dengan mengucapkan ya Allah dengan bahasa Indonesia, ya Allah terimalah amalan hamba kami, ya, contohnya. Boleh. Atau dengan mengatakan Rabbana taqabbal minna, ya Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya. Allahumma Rabbana, boleh, ya. Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau ini Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Saya kira doa ini kita sudah hafal, ya. Jadi tinggal diamalkan, ya. Jadi setelah seorang beramal, ya, itu bukan berarti kemudian selesai, ya. Dia butuh terus memohon pada Allah agar diterima amal solehnya. Nah, ini diantara doanya. Kalau mau berdoa dengan doa-doa yang lainnya, silakan. Ya. Mau berdoa dengan doa-doa yang lainnya yang baik, silakan. Ya. Hanya saja untuk 3 hal ini, ya, hendaknya terus ya berusaha diamalkan. Kalau sudah bertemu, ya, kalau sudah bertemu dengan bulan Ramadan, ya, berdoa dengan poin yang kedua, ya Allah berilah taufik, ya, untuk bisa beramal soleh. Kemudian mohon, ya, pada Allah agar amalannya diterima. Baik, ini poin yang pertama, ya. Yang pertama sekali lagi kata beliau adalah berdoa, ya, sebelum kedatangannya. Kemudian yang kedua, menyambut Ramadan dengan niat yang tulus untuk mengisi bulan, ya, bulan Ramadan tersebut dengan amal soleh, ya. Jadi termasuk hal yang penting dalam menyambut bulan Ramadan, kita niatkan, azamkan, tekad yang bulat, tekad yang kuat, ya, untuk beramal soleh pada bulan tersebut. Ya. Meskipun nanti hakikatnya seperti apa, yang jelas ini azamkan dengan kuat dulu. Ya. Adapun nanti itu urusan lain. Ya. Yang penting niatkan kebaikan. Ya. Ingat bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi tiap-tiap orang dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Maka itu niatkan kebaikan. Ya. Kalau Allah mudahkan, ya, maka baginya pahala. Kalau Allah tidak mudahkan karena memang awalnya dia sudah niat betul untuk beramal, ya, maka baginya juga pahala, ya. Maka baginya juga pahala.
Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah memberi wasiat pada anaknya yang bernama Abdullah, ya. Jadi di antara anak dari Imam Ahmad bin Hanbal ada yang namanya Abdullah, demikian pula Saleh, ya. Maka istrinya beliau terkenal atau disebut dengan Ummu Saleh, ya. Nah, Abdullah ini termasuk dari ahlul hadis, ya, termasuk dari ulama hadis. Abdullah namanya. Imam Ahmad mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, inwi khairan, niatkanlah kebaikan, ya. Niatkanlah kebaikan. Fa innaka wa in lam ta'mal fa niyatul khair laka amal. Ya, terus barang siapa, ya, beramal yang buruk, ya, fa'alaiha, maka dia sendiri juga yang akan memikulnya. Ini kesempatan emas baginya untuk memperbanyak amal soleh, ya. Setan dibelenggu, ya, sehingga kebaikan semakin banyak, ya, keburukan semakin sedikit, ya, kebaikan semakin dominan, ya, keburukan semakin minim, ya, sangat sedikit. Orang-orang pada saat itu banyak beramal soleh, ya. Ini kesempatan, ya. Dan hasrat atau keinginan diri untuk beramal kebaikan pun semakin kuat, ya. Maka itu ini adalah kesempatan, ya, kesempatan. Ya, siapa tahu, ya, dan ini yang diharapkan Ramadan itu menjadi apa? Menjadi penyebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai, ya, dia termasuk dari orang yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang kemudian diamini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa? Orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian sampai dia keluar dari bulan Ramadan, berlalu atau lewat, tapi ternyata dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai Rasul mengatakan apa? Amin. Orang yang terhalangi dari kebaikan, ya. Alhamdulillah, tsumma na'udzubillah, ya. Kemudian, poin yang keempat yang beliau sampaikan, mempersiapkan diri untuk mendalami hukum-hukum seputar puasa, ya. Mempersiapkan diri untuk mendalami hukum-hukum seputar puasa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-125, ya. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man ahsanu dina, dan siapakah yang lebih baik agamanya, ya. Mimman aslama wajhahu lillah, ya. Daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, ya. Wa huwa muhsin, sedang dia mengerjakan kebaikan, ya. Jadi siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah dan dia mengerjakan kebaikan, ya. Dan dia mengerjakan kebaikan. Dengan kata lain, maksud dari ayat ini adalah tidak ada seorang yang lebih baik, ya, agamanya daripada orang yang berserah diri pada Allah dengan ikhlas, ya, dan dia berbuat baik, ya, dalam agamanya, ya. Berbuat baik dalam agamanya, ya. Dan maksud dari berbuat baik dalam agama yaitu dengan beramal soleh, ya, atau mengamalkan agama ini sesuai dengan tuntunan, ya. Oleh karenanya ini yang harus digarisbawahi dalam segala hal, ya. Dalam apa saja selain dia ikhlas, ya, tulus, ya, maka dia beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan itu mencakup juga permasalahan seputar puasa, ya. Apalagi masalah puasa ini banyak, ya. Masalah puasa ini banyak, ya. Tidak sesimpel, contohnya apa, ya. Tidak sesimpel masalah sekedar masalah sedekah, ya. Tidak sesimpel masalah hal-hal yang lainnya, ya. Tapi masalah puasa ini termasuk masalah yang banyak yang perlu dibahas, ya. Oleh karenanya dicicil, ya. Dan alhamdulillah kita sudah menyampaikan, ya. Sudah kita sampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan, keutamaan ibadah puasa, demikian pula fikih praktis puasa, ya. Demikian pula sudah kita sampaikan tentang sunnah-sunnah puasa ketika kita membahas seputar etika berpuasa, ya. Dan sekarang kita tersisa bagaimana seorang muslim dia menyambut Ramadan, ya. Nah, itu penting, ya. Minimal hal-hal yang pentingnya saja, ya. Minimal hal-hal yang pentingnya yang menjadikan puasanya itu bisa sah, ya. Nah, kemudian selanjutnya silakan dia perbanyak untuk membahas, ya, atau membaca atau menelaah hal-hal yang lainnya yang bermanfaat, ya. Mungkin dia akan membahas masalah secara detail masalah qada puasa, ya, atau demikian pula tentang
Contohnya bekal seorang muslimah, ya mungkin ada pembahasan khusus untuk muslimah, ya. Ya, semoga saja kita nanti dimudahkan untuk membahas juga, ya. Atau demikian pula termasuk kesalahan-kesalahan seputar Ramadan, ya, atau hal-hal yang lainnya, ya. Itu juga penting, ya, tentu saja penting, ya. Hanya saja ya tentu ada yang lebih penting daripada hal-hal yang penting itu, ya, masalah rukun-rukun puasa, masalah pembatal-pembatal puasa, ya, demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan sunah-sunah puasa, ya. Alhamdulillah kita sudah membahasnya, ya. Selanjutnya masing-masing silakan ditambah dan ditambah lagi. Dan insya Allah para jamaah, ya, semoga kita dimudahkan untuk setiap harinya untuk mengkaji juga bahasan-bahasan penting, ya, sekitar ya antara 30 menit sampai 45 menit atau 1 jam lah kurang lebih, ya. Intinya 1 jam sebelum berbuka kita akan adakan kajian menjelang buka, ya. Semoga dimudahkan. Allahumma amin. Nah, itu tadi 4 hal yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah tentang cara, ya, 4 cara seorang dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau juga seorang ulama, ya, dari Arab Saudi, ya, dosen di Universitas Islam Madinah, ya, dosen pasca sarjana, seorang pakar usul fikih juga, ya. Beliau juga adalah imam, ya, dan khatib di Jami' Quba, ya, atau di Masjid Quba, ya. Jadi imam dan khatib di Masjid Quba, ya. Dan beliau juga sering ke Indonesia, ya, sering diundang oleh para asatidzah untuk berbagi ilmu di Indonesia. Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Beliau menyebutkan beberapa poin, ya, kita ambil, ya, di antaranya yaitu berpikir, ya, ini termasuk hal yang penting, dan yang beliau sampaikan ini lebih menjurus kepada yaitu masalah jiwa, ya, masalah tazkiyatun nufus, ya. Ini beliau lebih menjurus ke sana, masalah hati, ya. Berpikir dan mengambil pelajaran dari cepatnya waktu berlalu. Ini kata beliau, ya. Jadi dengan datangnya bulan Ramadan, ya, atau sebelum datangnya bulan Ramadan, coba kita ini berpikir kembali, ya. Kita ambil pelajaran dari waktu yang terus berlalu ini kok begitu cepat, ya. Sepertinya kita ini baru kemarin, ya, di lockdown pada saat itu, ya. Di lockdown Ramadan, kita hendak persiapan untuk bulan Ramadan, ya. Pada saat itu, sekarang tiba-tiba sudah setahun berlalu, ya. Ya, subhanallah. Begitu cepat sekali, ya, waktu. Dan ini yang sering kita rasakan, ya. Ini yang sering kita rasakan. Apalagi kalau seorang mengisi kegiatan sehari-harinya dengan hal yang bermanfaat, dia akan merasakan hal tersebut, ya. Kemarin baru liburan, sekarang udah mau liburan lagi. Kemarin Jumat, sekarang sudah mau Jumat lagi. Kemarin sudah Ramadan, ini sudah mau Ramadan lagi, ya. Kemarin baru beridul fitri, tiba-tiba nanti sudah mau beridul fitri lagi, ya. Cepat sekali waktu berlalu, ya. Oleh karenanya, ya, ambil pelajaran dari semua itu, ya. Dan ada satu hal, ya, ada satu hal tamu, ya, yang bisa jadi kedatangannya itu, ya, sebelum bulan Ramadan, ya. Apa itu? Adalah kematian, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, bahwa setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian, ya. Maka itu ini kita tidak tahu mana yang akan mendahului kita, ya. Apa kematian dulu, apakah Ramadan, atau mungkin setelah berjumpa dengan Ramadan di awalnya, di tengahnya, atau di akhirnya, atau setelah itu baru meninggal dunia. Wallahu a'lam. Ya, hanya Allah yang mengetahui hal tersebut. Dan ingat para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, bahwa ketika seorang kemudian meninggal dunia, ya, yang akan ikut ke kuburnya, ya, ke kuburannya itu nanti ada 3, ya. Ada 3. Siapa saja? Ya. Keluarganya, hartanya, dan amalannya, ya. 2 pulang, ya. 1 akan menemani, ya. Keluarga, ya, keluarganya dan hartanya itu akan kembali, ya. Adapun yang akan menemani adalah amalnya, ya. Yang akan menemani adalah amalnya, ya. Dan ini hendaknya yang dipersiapkan, ya. Maka dengan waktu yang berlalu dengan cepat, ya, maka ini kita seakan-akan kebut-kebutan, ya, antara mana yang lebih dahulu beramal soleh atau kematian, ya.
maka kita seakan-akan seperti balapan. Ya, maka itu ya dengan ini semua, dengan cepatnya waktu berlalu, dimanfaatkan untuk beramal soleh. Ya. Utamakan yang wajib-wajib terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang sunnah-sunnah juga diamalkan. Ya. Nah ini adalah amalan tugas seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Ya. Hanya saja kalau di bulan Ramadan, ya, maka dia ya, akan mendapatkan banyak tugas di situ. Ya. Akan mendapatkan banyak tugas di situ. Yang secara umum hukumnya adalah sunnah. Tapi keutamaan, faedahnya, keistimewaannya kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Nah ini yang beliau sampaikan. Termasuk kata beliau, ya, dan ini juga berkaitan dengan masalah hati juga, ya, masalah tasfiyatun nufus, ya. Mengingat kembali keadaan kita masing-masing pada Ramadan tahun-tahun sebelumnya, ya. Nah, coba kita perhatikan bagaimana Ramadan kita sebelumnya, ya. Kemudian Ramadan lagi sebelumnya, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dan seterusnya. Yang bisa jadi kita ini, ya, adalah seseorang yang ingin melakukan ini itu, tapi hasilnya masih belum maksimal, ya. Dan pasti itu harus kita rasakan bahwasanya hasilnya belum maksimal, ya. Siapa dari kita yang berani bahwa kita adalah hasilnya ya sudah begitu maksimal dalam beramal soleh, ya. Hatta seandainya seorang itu sholat semalam suntuk, ya, maka tetap dia, ya, kalau dia paham, ya, maka tidak akan berani bahwasanya amalan itu sudah maksimal, ya. Tidak mungkin berani. Oleh karena itu tugas kita, ya, hendaknya terus memperbaiki, ya, terus membenahi, ya, yang terkadang kita berbuat kesalahan terus kita tutupi, ya, kita bertobat pada Allah, istighfar pada Allah, kemudian berusaha untuk memperbaiki, ya, apalagi di hari-hari spesial di bulan Ramadan, di mana bulan yang penuh berkah, bulan yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan, ya. Jangan sampai hal ini kemudian disia-siakan, keluar dirinya dari bulan Ramadan, ya, sementara dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu poin yang keenam yang beliau sampaikan. Poin yang ketujuh, ya, yaitu dengan merenungi, ya, bahwa Ramadan adalah bulan yang dicintai oleh Allah, ya. Itu adalah sesuatu yang pasti. Dan dicintai oleh kaum muslimin, ya, itu juga adalah kepastian, ya. Ini kaum muslimin, maka dia harus cinta dengan bulan ini, tidak boleh tidak, ya. Maka itu seorang yang munafik, ya, atau muslim yang pemalas, yang dia tidak suka, yang merasa terganggu, ya, maka ini menunjukkan kelemahan keimanan di dalam dirinya, ya. Kemudian di mana ia merupakan bulan penuh keberkahan, ya, banyak sekali keberkahan yang ada padanya, ya. Penuh dengan rahmat, benar, ya. Penuh dengan ampunan, sahih, ya. Penuh dengan kebaikan, betul sekali, ya. Nah, kemudian maksudnya apa? Nah, bulan yang begitu istimewa, yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh kaum muslimin, yang memiliki keberkahan, rahmat, ampunan, kebaikan, ya, maka jangan sampai kita malah lewatkan begitu saja, ya. Bulan ini Allah sediakan untuk memuliakan kaum muslimin, ya, untuk memuliakan hambanya, ya. Maka itu ketika sudah sampai, ya, seorang pada bulan tersebut, dia sendiri tidak memuliakan dirinya dengan mengerjakan amal soleh, ya, maka ini adalah kerugian yang nyata, ya. Rahmat Allah ditebar, ya. Rahmat Allah ditebar, keberkahan Allah ditebar, ya. Amal soleh banyak pada saat itu, ya. Dan mudah untuk beramal soleh, ya. Sebagaimana sudah disampaikan, ya, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu langit dibuka, ya, pintu neraka ditutup. Apa kurangnya coba, ya? Kurangnya adalah tinggal kita, ya, berusaha, ya, untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita niatkan sebagaimana sudah disampaikan, kemudian kita pelajari hukum-hukumnya, kemudian kita berusaha untuk benar-benar azam memanfaatkannya dengan baik, ya. Kalau dilakukan maka sudah tidak ada kurang lagi, ya. Tinggal kita banyak-banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita, ya. Kemudian, ya, beliau menyampaikan juga, ya, bahwa menyambut bulan Ramadan yaitu dengan mengingat kembali bahwa Allah mensyariatkan ibadah-ibadah agung di dalamnya, ya. Nah, ini perlu diingat-ingat lagi. Ini poin ini dekat, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin tadi, ya, yaitu mempelajari hukum-hukum seputar puasa secara khusus, ya. Jadi secara umumnya menuntut ilmu seputar Ramadan ini. Nah, ini perlu diingat kembali bahwa Allah mensyariatkan ibadah-ibadah. Apa gunanya? Ya, apakah dipelajari selesai? Tidak.
tapi diamalkan, dimanfaatkan. Karena itu semuanya kembali kepada apa? Kembali kepada diri sendiri, ya. Man 'amila shalihan fali nafsi, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi. Wa man asaa 'alaiha fa 'alaiha. Dan siapa yang berbuat keburukan, maka kembalinya pun akan kepada dirinya sendiri, ya. Dan masing-masing, ya, dia memiliki kesempatan, ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung seorang yang menyucikan dirinya, ya. Ya, dan sebaliknya sungguh merugi seorang yang mengotori dirinya, mengotori hatinya. Ya, maka itu kita sucikan, ya, hati kita, bersihkan hati kita, ya, dengan beramal saleh, ya, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan, ya. Semoga Allah mudahkan. Nah, ini poin yang beliau sampaikan, ya, poin yang beliau sampaikan. Selanjutnya, para jamaah azan Allah wa iyyakum yang semua senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tersisa 3 poin terakhir, 9, 10 dan 11, ya. Syekh Abdul Razak, ya, ini putra dari Syekh Abdul Muhsin, ya, beliau profesor, ya, Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamad, ya, Al-Badr hafizahumullah, ya. Beliau menyebutkan bahwa di antara cara menyambut bulan Ramadan, ya, dari di antara yang sudah disampaikan, di antaranya adalah dengan taubat nasuha, ya. Dengan taubat nasuha dari semua dosa dan kesalahan, ya, dengan memenuhi 3 syaratnya. Itu dengan memperhatikan 3 syarat yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Nah, ini ternyata apa yang disampaikan oleh beliau, ya, demikian pula ulama yang lainnya, ya, ini tentu sangat penting bagi kita, dan ini berkaitan dengan masalah tazkiyatun nufus juga, ya. Dengan membersihkan diri, ya, dengan membersihkan diri dari, ya, debu-debu, kotoran-kotoran kemaksiatan, ya, dari hal-hal yang bisa menghalangi seorang itu, ya, dari semangat beramal soleh, ya. Apa itu? Itu hendaknya dia bertaubat nasuha, ya. Taubat dengan sebenar-benarnya, ya. Karena apabila dia taubat, ya, pada Allah dengan taubat nasuha, ya, beristighfar pada Allah, ya, kembali pada Allah, ya, maka ini bisa menjadikan dirinya lebih semangat, ya. Sehingga, ya, diharapkan dia itu beramal salehnya lebih semangat, ya. Tilawah Al-Qur'annya lebih semangat, ya. Qiyam Ramadannya lebih semangat. Ya, demikian pula melakukan ibadah-ibadah yang lainnya pun dia akan lebih semangat, ya. Dan beliau mengatakan bahwa 3 syarat, ya, taubat nasuha, ya, sebagaimana yang umumnya disampaikan oleh para ulama adalah dengan menyesali, ya, perbuatan dosa yang dilakukan. Ini yang pertama, itu menyesal, ya. Kemudian yang kedua, ya, meninggalkannya, ya, meninggalkannya, jauhi perbuatan tersebut, ya, tinggalkan. Kemudian yang ketiga, berazam, niatkan, ya, dengan kuat, ya, untuk tidak melakukan kedua kali, ya, atau 3 kali dan seterusnya. Jadi niatkan untuk tidak mengulanginya lagi, ya. Jadi menyesal, ya, disesali, ya, perbuatan yang pernah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah dengan meninggalkan, dan ketiga, ya, berazam untuk tidak mengulangi lagi, ya. Sebagaimana beliau menyebutkan, ya, bahwa ketika dosa yang dilakukan adalah berkaitan dengan masalah hak orang lain, ya, hak manusia, maka, ya, harus dihalalkan hak tersebut, ya. Harus meminta maaf pada yang dizalimi olehnya, ya, dan masing-masing tergantung apa kezaliman yang dilakukan, ya. Ketika mungkin contohnya harta yang diambil, ya, maka dihalalkan, dikembalikan, ya. Ketika belum bisa mengembalikan, sampaikan, ya, janji dengan benar bahwa saya nanti akan saya kembalikan ketika saya sudah memiliki harta tersebut, ya. Intinya ada komunikasi, sampaikan, ya, ada itikad baik dari diri kita, ya. Nah, ini, ya, para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, ya, poin yang ke-9, ya, seorang perlu taubat nasuha, ya, supaya dia dalam mengarungi bulan Ramadan dengan amal saleh, ya, itu bisa lebih maksimal biidznillah. Kemudian ada 2 poin tersisa, ya. Sebagian ulama yang lain menambahkan, ya, bahwa termasuk dari cara menyambut Ramadan adalah dengan memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yakni ketika seseorang dipertemukan dengan bulan Ramadan, jangan lupa dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya. Banyak teman-teman yang kemarin itu masih ada, sekarang sudah tidak ada, ya. Sebagian orang yang Ramadan tahun lalu masih bertemu, sekarang sudah tidak ada, ya. Maka ketika dia dipertemukan dengan bulan Ramadan, dia bahagia,
ya, kemudian hendaknya dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Rabb, ya, yang telah mempertemukan hamba-Mu dengan bulan Ramadan, ya. Kemudian ya, hakikat dari syukur adalah dengan yaitu melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan. Dan berjumpa dengan bulan Ramadan adalah kenikmatan, ya. Maka itu ya, hendaknya hal tersebut dimanfaatkan dengan kebaikan. Itu ya cara mensyukuri bulan Ramadan, cara mensyukuri ya seorang dipertemukannya dengan bulan Ramadan. Dan poin yang terakhir, ya, poin yang terakhir ini sudah kita sempat singgung tadi, ya, ketika kita menjelaskan dua tipe manusia dalam menyebut bulan Ramadan yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, ya, ada yang bahagia, ada yang senang, tapi ada yang merasa terganggu, ya. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim, ya, melakukan poin yang pertama, ya, menjadilah golongan yang pertama, itu hendaknya seorang senang, ya, gembira, bahagia, penuh dengan sukacita, ya, dengan kehadiran bulan Ramadan, ya, dengan kehadiran bulan Ramadan, ya. Kemudian tidak cukup di situ saja, ya, hendaknya dia isi bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan yang itu kembalinya kepada dirinya. Kaum muslimin, para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini kajian singkat, ya, seputar bagaimana seorang muslim, ya, dia menyambut bulan Ramadan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kita manfaat dari apa yang baru saja disampaikan. Dan terus kita mohon pada Allah semoga dimudahkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan diberi taufik untuk memperbanyak amal saleh, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan padanya. Allahumma amin, ya. Ini saja, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pahala yang tidak terputus buat antum dan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, jika mempunyai pertanyaan bisa disampaikan secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu atau bisa melalui chat box. Bagi yang ingin bertanya secara privat bisa disampaikan pertanyaannya ke Saifuddin Abu Rumaiso atau Dakwah Indo ICC Damam. Baik, ini kayaknya ada pertanyaan. Ada Mas Radian Adi Nugroho yang mengangkat tangan. Saya akan coba buka mic-nya. Baik, silakan Mas Radian Adi Nugroho, buka mic-nya. Jazakallah khair Pak Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Alhamdulillah. Khair. Gimana antum, sehat? Alhamdulillah. Ya, fadhal. Gini Ustaz, mau nanya tentang ada qawaid kan mengenai muslim itu taat aturan-aturan. Jadi ada kasus karena kondisi sekarang lagi di karantina kan sebelum masuk ke Saudi. Itu perusahaan bikin peraturan tidak boleh keluar walaupun hasil tesnya negatif gitu Ustaz. Nah sementara kan kalau dari pemerintahnya yang di sini itu membolehkan kalau sudah kalau negatif. Nah ini kondisi seperti ini mana yang harus dituruti Ustaz kalau boleh tahu Ustaz? Sebentar nih. Keluar ini maksudnya keluar apa ini? Keluar dari mana ke mana atau apa ini? Ya contohnya kalau keluar pengen ke masjid gitu Ustaz. Oke, jadi maksudnya dari tempat tinggal mau keluar ke masjid gitu. Iya. Jadi aturan dari pemerintah boleh itu ya, tapi aturan dari boleh perusahaan setelah hasil pemeriksaannya negatif boleh keluar. Okay. Baik. Maksudnya keluar ini untuk apa ini maksudnya? Afwan Ustaz, kurang jelas Ustaz. Maksudnya keluar ini keluar untuk apa maksudnya? Keluar dari ini Ustaz, dari tempat karantina buat pergi ke sholat gitu Ustaz. Oh, oke, paham. Jazakallah khair sebelumnya. Jazakallah khair. Baik, ya bisa dipahami. Ya, barakallahu fiik untuk para dia. Berkaitan dengan masalah ini, ya, jadi
aturan ya yang pertama kali harus kita dahulukan dan kita utamakan adalah secara mutlak ya. Secara mutlak ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara khusus ketika aturan itu berkaitan dengan masalah hukum ya, apakah itu wajib atau haram ya. Ini maka tidak ada tawar-menawar lagi dalam hal ini. Ya, kecuali kalau dalam beberapa kondisi mungkin terpaksa ya atau benar-benar ada udzur ya atau hal-hal semacamnya ya. Dan kemudian kita harus tahu ya dan harus kita yakini bahwa segala aturan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya maka harus kita pahami itu untuk kemaslahatan kita ya. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu membuat aturan untuk menzalimi hambanya. Selama-lamanya ya Allah bukan untuk menzalimi hambanya. Itu kembalinya kepada dirinya sendiri ya, tidak kepada Allah sama sekali. Baik. Kemudian apabila aturan tersebut kemudian bertentangan ya, berseberangan dengan aturan yang lainnya lalu bagaimana ya? Maka ya, secara asal sudah kita sampaikan bahwasanya aturan Allah Subhanahu wa taala ini harus yang kita dahulukan ya. Nah, kemudian di sini ada kasus ketika ya negara ya, pemerintah sini ya membolehkan bagi seorang person ketika memang dia tidak di tengah pandemi ini ya tidak ada masalah dengan kesehatannya, kemudian dia boleh untuk keluar dan sebagainya, ini secara asal bebas ya. Kemudian ternyata ada aturan dari perusahaan yang tidak membolehkan ya maka ini perlu dilihat dari sisi sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi ya, sampai derajat apa hukumnya yang dia lakukan ya. Kalau yang diambil contoh seperti sholat 5 waktu di masjid ya, sholat 5 waktu di masjid ya, maka ini secara aturan syar'inya ya secara asal memang ada perbedaan pendapat ya. Tapi kalau kita melihat dari kebiasaan Rasulullah SAW, kebiasaan para sahabat, yang kemudian ada sebagian sahabat yang sampai mengatakan tidak ada yang meninggalkan sholat di masjid kecuali orang yang ada uzur atau orang yang munafik yang benar-benar tampak kemunafikannya ya, dan lain sebagainya, sampai Rasulullah SAW juga mengancam orang yang sholat di rumah untuk ya dengan akan dibakar rumahnya. Maka banyak ulama kemudian memutuskan bahwa hukum sholat 5 waktu di masjid itu adalah wajib ya, adalah wajib. Namun ya ini secara asalnya. Namun ya ketika memang seseorang ya tidak bisa melakukan hal tersebut ya karena aturan yang mengikat di suatu perusahaan yang dia secara asalnya ingin keluar ya, kemudian dia sudah berusaha ya, izin tidak diperbolehkan ya, sementara awalnya tidak ada akad sama sekali ya, maka yang bertanggung jawab dalam masalah ini adalah perusahaannya ya, yang berdosa dengan kata lain adalah perusahaannya atau orang yang membuat aturan tersebut. Atau pemerintah membolehkan, tidak ada masalah dengan hal ini ya. Jadi ya jadi kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Kecuali kalau memang dari awal, ini terkadang sebagian dari kita ketika hendak kerja di Arab Saudi secara awal mungkin dia sudah tahu ya, seperti tidak boleh sholat tepat waktu di masjid ya, atau demikian pula di antara syaratnya demikian yang melanggar syariat ya. Ya kemudian dia tekan, sudah tahu dia tekan, dia yang berdosa ya. Tapi kalau di luar dari persyaratan, di luar dari akad yang ada, kemudian tiba-tiba ada aturan seperti itu, ya, maka yang bertanggung jawab adalah perusahaannya. Tinggal kita banyak-banyak beristighfar aja, istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita terhalangi dari sesuatu yang sebenarnya kita niatkan akan melakukan hal tersebut. Ya. Ingin salat 5 waktu di masjid. Ya. Kalau tarawih mungkin masih simpel ya. Maksudnya secara asal hukumnya adalah sunnah. Tapi salat 5 waktu ini banyak dari ulama yang menghukumi adalah wajib bagi laki-laki yang tidak ada uzur. Ya. Laki-laki yang sholat di rumah itu bukan laki-laki yang soleh, tapi laki-laki yang solehah, kata Ustaz ya. Maka kurang lebih seperti ini jawabannya. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ustadz, di masjid sini saat khutbah Jumat, ketika khatib berdoa membaca Allahumma ghithna dan seterusnya. Khatib mengangkat kedua tangan dan biasanya diikuti jamaah. Apakah ada tuntunannya? Jazakallahu khairan Ustadz. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan ya. Jadi pertanyaannya di hari Jumat khatib di antara biasanya ya meskipun tidak setiap waktu ya, khususnya biasanya di akhir-akhir dari musim panas ya atau ketika sudah hendak musim dingin ya, yaitu mohon pada Allah agar diturunkan hujan ya. Allahumma aghithna itu artinya ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat bagi kami, turunkanlah hujan ya kepada kami. Nah, itu maknanya. Karena di sini hujannya di musim dingin ya, di musim dingin. Ya, dan tidak ada hubungan antara musim hujan dengan musim dingin ya. Musim dingin belum tentu turun hujan. Ya. Kalau di Indonesia kan ada musim panas, ada musim hujan. Ya. Musim panas, ada musim hujan. Atau musim kemarau ya, musim kemarau dan musim hujan. Tapi terlepas dari itu semua, ya, bagaimana hukumnya khatib mengangkat tangannya? Ya. Maka perlu disampaikan ya, bahwa Rasulullah SAW itu pernah ya, di hari Jumat, ya, di hari Jumat beliau sedang khutbah Jumat, ya, kemudian ada orang yang tiba-tiba mengajak beliau berbicara dan mengeluhkan kering, ya, mengeluhkan kekeringan, ya, sampai-sampai hewan-hewan banyak mati, ya, air tidak ada. Hingga akhirnya Rasulullah SAW kemudian apa? Berdoa pada Allah agar diturunkan hujan, ya. Meminta pada Allah agar diturunkan hujan, ya. Subhanallah, kemudian Allah kabulkan. Sampai-sampai sepekan itu tidak berhenti hujannya. Di pekan yang sama, di pekan selanjutnya, entah orang yang sama atau orang yang lainnya, ya, perawinya ragu dalam hal ini, ya, kemudian akhirnya mengeluh mereka, ya, jalan-jalan penuh dengan air, kemudian hewan-hewan sebagian juga meninggal dunia, ya, mati, ya. Akhirnya Rasulullah SAW ya, berdoa pada Allah agar hujan tersebut bukan diberhentikan tapi dialihkan, ya, dialihkan di tempat-tempat yang lainnya. Baik. Nah, kemudian boleh tidak seorang imam itu mengangkat tangannya? Ya, boleh, tidak mengapa. Ya. Ulama menjelaskan, ya, bahkan Rasulullah SAW ketika istisqa, doa minta turun hujan, ya, maka beliau dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, ya, dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai ke tiap putih Rasulullah SAW itu tampak, ya, kata sahabat yang mensifatinya. Ya, berarti di hari Jumat juga boleh, tidak mengapa, ya, di hari Jumat juga boleh. Dan satu hal, ya, sebagai tambahan juga untuk hari Jumat terkadang khatib kita ketahui, ya, berdoa dengan mengangkat seperti ini, ya. Berdoa dengan mengangkat satu jari seperti ini, ya. Mungkin bisa dikatakan seringnya seperti ini setiap Jumatnya. Nah, ini termasuk cara mengangkat tangan dalam berdoa, ya. Bagi khatib caranya adalah seperti ini, ya. Ini termasuk dari sunnah juga, ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya dan seterusnya, ya. Jadi dengan kalimat tauhid, ya, seperti ini. Sebagaimana seorang ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir, ya, maka dia pun termasuk mengangkat tangan, isyarat ini termasuk mengangkat tangan dalam doa, ya. Jadi dia caranya adalah seperti ini, bisa dengan digerak-gerakkan atau tidak, ya, sesuai dengan khilaf yang ada di tengah para ulama. Namun kemudian bagaimana dengan makmumnya, ya? Bagaimana dengan makmumnya? Apakah makmumnya mengangkat tangan, ya? Apakah makmumnya dia mengamini, ya? Wallahu a'lam. Ya, seingat saya dalam masalah ini adalah makmum diam dan tidak mengangkat tangan. Ya, makmum diam dan tidak mengangkat tangan. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah, ini ada pertanyaan masukan. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fikum. Mohon nasihat dan motivasinya untuk masalah silaturahim. Bagaimana keutamaan antara hanya menelpon orang tua dengan mengunjunginya secara langsung? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikum barakallahu wa jazakumullahu khairan. Ya. Termasuk amal soleh, ya, yang secara umum hukumnya wajib adalah silaturahim, ya, yaitu menyambung hubungan kekerabatan. Dan sering kita sampaikan
bahwa silaturahim ini, istilah silaturahim ini khusus untuk keluarga yang senasab ya dan karib kerabat dekat ya. Adapun selebihnya maka ketika seorang berbuat baik ya maka tidak disebut dengan silaturahim. Dikatakan secara umum ihsan, perbuatan baik ya atau albir ya. Kemudian maksud dari silaturahim ya menyambung hubungan kerabatan di sini adalah dengan melakukan segala hal yang baik yang dipandang baik oleh syariat ya, dengan melakukan apa-apa yang baik yang dipandang oleh syariat ya, dengan mengucapkan salam ya ketika bertemu mungkin ya, atau demikian pula dengan tersenyum ya, termasuk juga dengan memberi sedekah bagi kerabat yang mungkin kurang mampu, atau memberi hadiah bagi mereka yang mampu, atau secara umum berbuat kebaikan apa saja ya, berbuat kebaikan apa saja. Dan termasuk juga dalam hal ini ya, memberi nasihat, mengingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar ya, itu termasuk silaturahim. Bahkan ini termasuk yang baik ya, termasuk yang paling baik silaturahim, dengan mengingatkan orang lain dari keburukan-keburukan, kemaksiatan dan sebagainya ya. Dan selanjutnya silaturahim yang paling wajib ya untuk dikerjakan adalah, atau silaturahim yang paling utama, paling wajib untuk dijaga adalah menyambung hubungan ya dengan kedua orang tua ya. Dengan kata lain ini disebut sebagai birrul walidain, berbakti kepada orang tua ya. Dan ini ya termasuk dari silaturahim. Dan selanjutnya ya, silaturahim itu para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, yang sudah kita sampaikan caranya banyak ya, namun kemudian seseorang ketika jauh ya, jarak jauh, mana yang semestinya atau yang sebaiknya dia lakukan ya, apakah dengan langsung ya, atau cukup dengan mendatangi langsung, mengunjungi langsung, atau mungkin dengan mudik contohnya, atau cukup juga dengan mungkin video call ya, atau dengan WhatsApp bagi orang tua yang bisa membaca ya, dan apa yang tidak gaptek istilahnya ya, atau bagaimana ya. Kedua-duanya adalah baik, kedua-duanya adalah baik ya, kedua-duanya adalah baik ya. Sekiranya orang tua menginginkan kehadiran putranya ya, maka hendaknya putranya itu baik dan putranya itu pulang ya, atau putrinya, maka ya solusi satu-satunya adalah pulang. Ya, solusi satu-satunya adalah pulang. Karena dengan demikian dia ya benar-benar disebut sebagai orang yang berbakti ya. Kalau sekiranya masih bisa tanda kutip dinego ya, diajak dinegosiasi ya, minta keridhoannya dan orang tua ridho ya, maka itu adalah tidak masalah ya. Jauh tidak masalah ya, sebagaimana seorang kerja di sini ya, minta kepada orang tuanya ridho ya, maka tidak masalah. Hanya saja namanya orang tua luar biasanya itu ya, meskipun terkadang secara lisannya mereka ridho atau mengalah dan sebagainya, tetap ya kedekatan dengan anak-anak itu adalah segala-galanya bagi mereka ya. Cukup dengan kehadiran saja ya, tidak perlu oleh-oleh. Jadi kita semuanya mungkin orang tua sama, memiliki orang tua yang sama. Maksudnya ketika ditawari pengen apa, pengen ini, pengen itu, sama sudah cukup sehat selama sampai kampung, itu sudah cukup ya. Itu orang tua ya, seperti itu. Nah, jadi ketika memang bisa mendatangi, bisa mereka minta pulang dan kemudian dimudahkan segala urusan mudah, maka bertemu dengan mereka adalah segalanya ya. Tapi seandainya banyak kendala atau ada alasan syar'i ya, kemudian maka mintalah keridhaan ya pada mereka agar ya untuk mungkin tidak pulang dulu, nanti sekiranya sudah mudah semua urusan ya, seperti sekarang di tengah pandemi ini tidak mudah ya, maka kemudian dijanjikan untuk benar-benar pulang ya, maka itu pun adalah kebaikan. Ataupun seandainya mereka ridha ya sudah, tidak masalah, tetap di sini, namun hendaknya tetap silaturahim itu dijaga. Ya meskipun tidak ada hal-hal penting ya, saya katakan meskipun tidak ada pembicaraan penting, ngobrol biasa ya, itu sudah termasuk amal ibadah baik ya dengan mereka, dan mereka pun akan senang dengan hal tersebut. Ngobrol ngalor ngidul ya dengan mereka, masalah ini masalah itu, asal jangan sampai ghibah ya, hati-hati ya, jangan sampai ghibah. Apalagi kalau kita sudah berilmu, orang tua masih awam, ini hati-hati, jangan malah dipancing-pancing, ibu kabarnya ini gimana,
apakah demikian. Nah, ini hati-hati ya. Jadi ya berusaha untuk menghubungi mereka ya, seandainya tidak memungkinkan untuk pulang ya. Dan sekiranya bisa setiap malam lakukan ya, masih setiap hari ya, di bulan Ramadan atau bulan yang lainnya, maka lakukan ya, seberapa saat supaya mereka senang, mereka bahagia ya. Dan ngobrol dengan anak-anaknya itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi mereka yang terkadang tidak dirasakan oleh kita sebagai anak-anaknya ya. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Baik, ada lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiikum. Apabila kita melakukan dosa atau maksiat di bulan Ramadan, kemudian ada teman yang menegur, untuk apa kamu berpuasa hanya mendapatkan lapar dan bahagia? Mending kamu berbuka sekalian karena puasa kamu tidak akan diterima oleh Allah. Bagaimana sikap kita ketika seperti itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pernah ada sebuah hadis ya, yang menjelaskan ya, tentang dua orang ya. Yang secara rincinya saya lupa, perlu dibuka lagi. Cuma di hadis itu ya, ada seorang yang melihat temannya itu bermaksiat ya, entah saudaranya atau temannya. Kemudian dia bersumpah dengan nama Allah ya. Dia bersumpah dengan nama Allah, demi Allah ya, Allah tidak akan memaafkanmu, tidak akan mengampunimu ya. Mendengar hal tersebut Allah murka ya. Allah tidak suka dengan ucapannya ya. Dan Allah berfirman ya, di dalam hadis qudsinya, ya, siapa orang yang bersumpah ini menyebut namaku ya, bahwa aku tidak akan mengampuninya ya. Kemudian sebaliknya Allah mengatakan, saya tidak akan mengampuni kamu dan akan memberikan ampunan padanya, pada hamba yang bermaksiat tadi ya. Jadi tidak sepatutnya ketika ada orang yang bermaksiat malah disampaikan kalimat-kalimat seperti itu ya. Tidak sepatutnya ya. Kalau seandainya kita yang melihat ya, jangan sampai kita mengucapkan, semestinya dinasehati dengan baik ya. Ya akhi, kamu ini sedang berpuasa ya. Orang yang tidak berpuasa aja haram bermaksiat, apalagi berpuasa. Kalau kamu seperti ini nanti dikhawatirkan ya. Jangan dipastikan, dikhawatirkan nanti dikhawatirkan kamu nanti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasanya tidak ada faedahnya ya. Tobat pada Allah, dinasihati dengan baik ya. Jangan malah buat apa kamu puasa, nanti kamu malah demikian puasa tidak diterima oleh Allah dan seterusnya. Nah, ini seakan-akan seperti menghukumi ya. Dan di satu sisi juga memanas-manasi ya untuk meninggalkan puasanya. Ya, ini kalau pas ya masuk hati dari orang yang dikata-katai itu ya, meskipun bisa jadi kalimat ini benar ya, tapi kalau caranya menyampaikannya salah ya, maka dikhawatirkan ketika masuk dalam hatinya kemudian dia tidak mau berpuasa ya, karena ucapannya itu dia yang berdosa orang itu ya, malah ngompori bahasa kitanya ya, manas-manasi agar orang itu tidak puasa, mending tidak puasa, dan kemudian dia tidak berpuasa benar ya. Nah, ini benar-benar tidak berpuasa, meninggalkan puasa selanjutnya, 2 hari selanjutnya atau bahkan selamanya, orang itu yang berpuasa ya. Maka itu diingatkan dengan baik ya semestinya, dan jangan dikata-katai dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kita semuanya adalah orang-orang yang pendosa, banyak dosanya, melakukan ini itu ya, terkadang dalam masalah puasa juga masih melakukan kemaksiatan ya, dan kita senang kalau diingatkan dengan kalimat yang baik ya, bukan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu ya. Jadi dua-duanya orang ini sama-sama butuh dinasihati ya. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Oke Ustaz, karena udah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk Ustaz, silakan untuk menutup Ustaz. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Baiklah para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semuanya. Dan sebagaimana sudah disampaikan tadi, insyaallah ya, semoga dimudahkan setiap sore nanti dari awal Ramadan yang tampak ya, sepertinya awal Ramadan hari Selasa ya, dan di sore hari kurang lebih 1 jam sebelumnya ya, maka akan dimulai untuk kajian menjelang buka puasa ya, maka dengan tema-tema yang berbeda-beda ya,
Di antara juga kita akan membahas tafsir juga dari juz amma kita lanjutkan, ya, dan hal-hal yang lain yang insya Allah akan kita sampaikan secara rincinya. Sebagaimana ada kabar gembira juga, alhamdulillah beberapa asatidzah, 4 asatidzah dari Madinah yang sedang melanjutkan kuliah di pasca sarjana S2, demikian pula S2, S3 ya, dari kandidat magister dan doktor. Mereka siap juga berbagi faedah dengan kita ya, dan itu insya Allah setiap Jumat ya, dan perincian infonya insya Allah akan kita sampaikan nanti ya kepada para jamaah. Ini para jamaah yang bisa disampaikan sekali lagi ya, kita mohon pada Allah ya, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan memberikan kita ya taufik dan kemudahan untuk beramal maksimal padanya, dan kita mohon pada Allah semoga Allah menerima amal ibadah kita ya, baik di bulan Ramadan demikian pula di bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana kita mohon pada Allah semoga Allah menutup usia kita dengan husnul khatimah. Ini para jamaah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi